Nah, dari sini aja kita udah kelihatan nih uncertainty-nya gitu ya. Let's say kita bahas dulu reservoir parameter ya. Kemiringan formasi. Itu aja kita udah bingung gitu. Dari seismik kita bisa ngelihat reservoir kita miring, naik turun, cekung itu bisa sedikit kelihatan. Tapi hello, seismik gitu. Seismik itu kan resolusinya sangat rendah. Kita susah dengan 100% mengatakan kemiringan reservoir saya berapa puluh persen, berapa puluh derajat. Susah. Kemudian patahan. Gimana kita bisa tahu reservoir saya ada patahan atau tidak dengan pasti? Ya, biasanya memang kita bisa dapat nih dari seismik bisa kita baca, dari well test bisa kita baca, dari data log sedikit banyak bisa kita analisis, bisa kita duga di mana ada patahan. Tapi seringkali kita nggak bisa yakin 100%. Bahasa engineering kita itu nggak bisa yakin. Ini fault, ada atau tidak. Letak patahannya di mana kita nggak bisa tahu pasti. Kemiringan patahannya kita nggak tahu pasti. Dan juga fluid kontak, gitu ya, baik water oil contact atau gas oil contact, kita nggak bisa tahu pasti, gitu ya. Betul ya? Jadi dari analisa logging itu kita analisa, misalnya dari angka resistivity-nya kita lihat. Ini resistivity-nya udah resistivity-nya water. Baru kita di situ bikin kemungkinan di situ water oil contact. Tapi contact itu pun biasanya kita cuma dapat dari satu sumur, terus kita generalisasi satu sumur ada data kontak, kita pakai itu ke seluruh reservoir. Itu juga banyak ketidakpastiannya. Net to gross banyak ketidakpastiannya, porosity juga kita nggak bisa pasti, banyaklah ketidakpastian. Ya. Dan itu memaksa kita untuk kita pakai metode probabilistik. Nah, misalnya kayak gini, kemiringan kemiringan reservoir kita, gitu ya. Misalnya analisa apa namanya, menurut seismik, gitu ya. Menurut analisa seismik gitu, kemiringan kita deep-nya ya, deep itu kemiringan tuh 25%. Tapi ada error 30%. Ada juga apa namanya deep meter gitu ya, supaya kita tahu kemiringannya. Dan ternyata menurut deep meter versi maksimumnya, versi best case-nya gitu ya. Versi optimistiknya kemiringannya 15%, 15 derajat. Nah, berarti base case-nya gitu ya, P50-nya dugaan kita kemiringannya 20%. Itu dari sisi kemiringan reservoir kita. Belum lagi dengan letak posisi fault atau posisi patahan. Gitu ya. Kalau di sini misalnya teman-teman bisa melihat gambar, ada yang mengatakan ada fault di sini. Gitu ya, ada fault di sini. Ya, belum tentu juga bisa jadi faultnya di sini. Karena kita baru melihat dari data seismik. Atau yang bilang kalau di versi base case tidak ada fault. Gitu ya. Ya, seperti itu ya. Kebingungan kita ya, bahwa sulit untuk menentukan kepastian. Gitu. Jadi ini hanya contoh, tapi intinya seringkali kita tidak bisa menemukan kepastian di dalam data-data kita. Jadi kita harus pakai probability, gitu ya. Nah, dari angka probabilistik itu kita masuk ke metode perhitungannya. Oke, ada beberapa metode, gitu ya. Jadi mengenai probabilitas. Gitu ya. Yang pertama metode fixed value, gitu ya. Jadi konstan, gitu. Jadi mau porositinya 10%, 15%, 30%, probabilitasnya angka-angka tadi itu sama. Oke, jadi ini fixed value. Ada juga gitu ya, apa namanya, uniform distribution, gitu ya. Jadi misalnya seperti ini, ada porositas, misalnya ada angka minimum, gitu ya, ada angka maksimum, dan di tengah-tengahnya ini F ini angka probabilitasnya. Jadi ya mau dia
cadangannya 100.000 barel atau angkanya 1 juta barel atau 500.000 barel equal, sama probabilitasnya. Oke ya. It is defined by a minimum and maximum value gitu ya. Jadi kita bilang eh, cadangan saya antara 300 juta barel sampai 700 juta barel, ada minimum, ada maksimum, tapi with an equal probability for all values between the two extremes gitu ya. Jadi ya mau dia 300 juta, 400 juta, 500 juta, 550 juta, sampai 700 juta barel, sama kemungkinannya. Semuanya probabilitasnya sama gitu ya. Jadi tidak ada yang dibilang mana yang kamu paling yakin berapa. Dia nggak bisa bilang gitu. Karena dia mengatakan probabilitasnya sama. Jadi ini kemainan kita udah statistik ya, udah probabilitas. Tapi ada juga triangular distribution gitu ya. Triangular distribution. Kalau triangular distribution dia punya angka minimum gitu ya, angka maksimum dan angka modus. Angka yang paling mungkin. Ya, ikuti aja dulu ya yang saya sampaikan gitu ya. Dengan rumus matematikanya seperti ini. Gitu ya. It's not the point sebenarnya kalau menurut saya ya, versi matematikanya ini ya, tapi it's good to know. Gitu ya. The main point yang ingin saya sampaikan ke kalian adalah ada nih metode triangular distribution, dia punya angka minimum, maksimum, dan ada modus. Gitu. Nah, triangular tuh kayak gini kira-kira. Kita kasih angka dugaan minimum, dugaan maksimum, dengan probabilitasnya paling kecil ya. F ini probabilitas. Dan angka modus. Gitu ya. Angka yang paling mungkin. Gitu ya, probabilitasnya. Gitu misalnya, cadangan saya kemungkinan paling tingginya 500 juta barel, itu berarti F-nya paling tinggi di sini. Gitu ya. Kemungkinan paling tinggi. Oke. Ada juga nih, seperti ini, normal distribution. Oke. Yang lebih melengkung lah, seperti itu. Jadi kita tahu ada estimasi minimum, ada estimasi maksimum, dan ada kurva distribusi normal seperti ini. Yang paling tinggi adalah yang di tengah-tengah. Itu. Kemudian juga ada log normal distribution gitu ya. Jadi ada fixed value, ada uniform distribution, triangular distribution, normal distribution, dan log normal distribution. Ya, seperti ini. Intinya, yang sumbu X itu nilainya, parameternya, mau porositas, mau ketebalan, mau area, parameter apapun, sumbu Y adalah probability-nya, kemungkinan dia, gitu ya. Nah, ini menunjukkan semuanya ya. Ada normal distribution, log normal, uniform, histogram, triangular, double triangular, whatever, gitu ya. Intinya ini metode-metode untuk menentukan probabilitas dari angka yang kita tebak, dari angka yang kita bahas. Oke. Nah, sampai di sini dulu. Ingat, ada persebaran angka. Nah, sekarang kita main ke metode yang namanya Monte Carlo.